Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rialdi Sarfiana atau biasa dipanggil Aldi. Saya peserta Lansar CPNS tahun 2023, kelompok 3, angkatan 103, asal instansi Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan menjelaskan tugas agenda 1, yaitu rangkuman materi agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara dengan tutor Bapak Ahmad Muam AK MMCA. Tujuan pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara yaitu membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental, menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Materi agenda 1 terdapat 3 materi, yaitu wawasan kebangsaan yang pertama, yang kedua ada analisis isu kontemporer, yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Materi pertama wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dalam wawasan kebangsaan terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam wawasan kebangsaan terdapat 2 aspek. Yang pertama aspek moral, adanya kesadaran komitmen semangat untuk menjaga eksistensi bangsa sekaligus peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Yang kedua ada aspek intelektual, yaitu adanya pengetahuan yang memadai mengenai berbagai kondisi yang ada, termasuk tantangan yang dihadapi maupun potensi yang dimiliki. Dalam analisis yang kedua ada materi analisis isu kontemporer, yaitu upaya untuk dilakukan mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Nah, di dalam analisis isu kontemporer terdapat isu kritikal, yaitu topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Jadi isu kritikal itu dibagi secara 3 kelompok, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Dalam analisis isu kontemporer terdapat 3 kemampuan menetapkan isu, yaitu environmental scanning, yang kedua problem solving, dan yang terakhir analisis. Environmental scanning adalah peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aspek terkait dan perannya masing-masing. Yang terakhir analisis, yaitu mampu berpikir konseptual, meningkatkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi manfaat dari sebuah pilihan kebijakan. Dalam analisis isu kontemporer terdapat 2 teknik, yaitu teknik penetapan isu dan teknik analisis isu. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik penetapan isu. Yang di sini ada 5 teknik penetapan isu yang kita biasa pakai, yaitu teknik APKL atau aktual, problematik, kelayakan, dan layak atau APKL. Jadi aktual itu adalah isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusi secara komprehensif. Yang ketiga kelayakan, yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang. Jadi yang terakhir layak, itu isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, untuk teknik penetapan isu prioritas yang kedua ada USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti, urgensi. Yang kedua ada Seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir ada Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Materi terakhir yaitu bela negara. Bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Nah, di dalam bela negara ini terdapat 5 nilai bela negara. Yang pertama dari rasa cinta tanah air, yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir ada kemampuan awal bela negara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang agenda 1 pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.